Shalom, salam sade, salam hari Rabu bersama channel Sayur Bening. Hari ini, pagi ini saw udah volatile sekali, tapi saya ada rezeki. Saya awal masuk di 3252 waktu itu, kena tendang. Gua pikir gua udah aman, lihat dia ini udah sempet hijau 20-an dolar something. Kena tendang dia. Sempat naik sampai 3276. Saya masuk lagi pas kena tendang, saya masuk lagi di 3273 sempat dia ke atas lagi 3276. Saya pikir aduh apa hari ini suwe ya, mulai nggak ini, nggak taunya dia drop dapat balik, ada cuan langsung TP habis, udah saya biarkan dulu. Ini ngeri kali pagi-pagi udah. Gocekannya ngeri sekali ya. Gocekannya sekali naik turun itu ada berapa? 360 pips sekali gocekan itu. Wah, ngeri-ngeri. Pagi-pagi udah ngeri kali marketnya ya. Semalam saya nggak masuk ini, tapi saya semalam ada dapat rezeki. Saya ini kripto, saya short di VAR lumayan, VAR coin saya short lumayan, ada dapat. Yang satu lagi saya short apa itu kurang ada rezeki, dapat tipis, nggak terlalu ini, saya TP tipis dapat. Di VAR saya dapat agak lumayan semalam short ya, pagi lihat lumayan lah. Semalam di kripto ada rezeki, ambil posisi short ya. Ini sekarang saya buat video posisi market cap 2 triliun 64 billion, turun 1,9%, volume juga turun 6,5%, volume transaksi di 73,6 billion. Nah, dominasinya yang ngecekek ini sama kemarin 62,9. Terus fear and greed-nya agak drop. Kemarin di 31 posisi fear, ini 29, turun sedikit. Altcoin season-nya sama 15% per 100. Dan saya buat video sekarang posisi BTC di 83.577, ETH di 1.584, XRP $2.08, BNB 5. Ya, pada agak drop ini ya, menjelang ini hari ini Mbak Jerome Powell speak ini ya, agak ini saw aja yang hijau. Semalam juga stock market tutup juga pada merah tipis ya, USD juga merah tipis. Altcoin agak ketekan dikit dengan dia BTC agak drop ya, seperti yang saya bilang kemarin. Kalau BTC agak drop, BTC sempat dia main bentar ke 85 sekian ya, terus paginya mulai ke drop sebelum dia mau masuk nanti tutup daily candle-nya ya. 4 jam sebelum tutup candle dia udah mulai drop, itu 4-5 jam lah sebelum daily candle tutup dia mulai drop balik ya. Altcoin ya ke squeeze dengan BTC DOM yang 62,9. Nah, kalau kita lihat hari ini soalnya banyak event penting gitu mak. Pagi-pagi market Asia udah gila kali kocokannya. Hari ini dengan harga gitu dikocok, itu duit gede sekali loh. Ini bandar besar ini mainkan market ini ya. Hari ini Rabu, begitu buka market Europe duluan ada CPI untuk UK ya, Great Britain, Britania ya, Britain. Kayaknya ada turun dikit CPI-nya ya, yes over yes sepertinya. Terus jam 5 euro
Europe ekonomi acak kadut juga ini. Dia punya CPI kelihatan ada penurunan juga untuk Europe. Terus hari ini jam 8.30 core retail sales ada kenaikan ini. Ya, dia kalau naik core retail sales sebelumnya previousnya 0,3, ini forecastnya 0,4. Ada kenaikan. Retail control month over month turun. Tapi retail sales naik loh. Ini 0,2, sebelumnya previous ini 1,3. Month over month retail. Kalau benar ini data ininya ya hari ini di jam 8.30 mungkin ya dolar agak bisa menguat balik ya. Ya ini kemungkinan SAU bisa turun harusnya kalau dolar agak menguat gitu. Ya. $9.45 BOC interest rate nggak ada perubahan. Ya. 10.30 crude oil. Tapi yang ditunggu nanti ini. Dia jam 1 20 years bond auction ya. Bond yield juga masih problem. Terus nanti kita lihat jam 1.15-nya Fed Chair Powell speak. Ini yang akan ditunggu gitu. Ya. Apa yang mau disampaikan. Nah, biasanya untuk selama ini ya itu dia kalau ngomong itu market masih terpengaruh sama dia ya, dia punya ini masih pengaruh ke market, makanya orang masih tunggu apa yang mau dia sampaikan gitu. Untuk hari ini ya kita lihatlah. Kalau hari ini tadi pagi karena gatal saya udah ada dapat rezeki udah saya biarkan dulu. Kecuali ini kalau dia agak merah hijau tebal dikit saya coba masuk dikit lagi. Karena tadi lihat gocekan ini udah biasanya saya sisain profit, saya pikir ini nanti digocek lagi. TP habis dulu. Yang ketendang ambil balik masih ada profit, udah nikmatin dulu ya kan. Tapi kalau nanti, karena tadi saya belum sempat cek ini event. Nah ini kalau lihat eventnya hari ini harusnya bisa agak menguat dikit dolar ya. Kalau dolar agak menguat, harusnya nanti SAU agak diskon ini. Kalau lihat dia punya event ini ya. Mungkin saya cek lagi nanti SAU. Kalau dia masih agak hijau tebal, mungkin saya profit tadi saya masukkan aja lah. Profit doang, nggak mau modal. Jadi kalau profitnya ketendang ya udah biarkan, berarti hari ini nggak dapat rezeki di SAU. Tapi kalau dia jadi ya lumayan ya. Kalau untuk trade scalping hari ini kripto nggak. Nah, kalau kemarin saya lihat ya itu, makanya kemarin saya sarankan kalau mau trade ya mending short semalam kalau lihat posisinya gitu kan, karena waktu buat video dia juga udah BTC di 85 gitu. Jadi kalau lihat dia mau ini biasanya agak drop ya, dengan posisi BTC DOM yang menguat itu udah kelihatan. BTC DOM yang menguat gitu, kalau BTC drop itu altcoin cepat, gampang sekali ke squeeze gitu. Maka lebih bagus kita ambil short. Nah semalam siap intai saya lihat udah ini nggak, terus pertama saya masuk VAR coin ya lumayan juga dapat. Padahal kemarin saya pengen ambil move juga, cuma ragu gitu. Rupanya move juga, movement ya, lumayan juga buangannya. Yang satu salah pilih. Kalau semalam saya
nggak ambil itu, saya nggak short satu lagi apa koin, lupa gua ambil move, gua tetap mikir move atau enggak ya, cuma lihat dia udah lumayan diskon, semalam lumayan buangan movement ini agak yang ada ini bisa sangkut juga nih movement dalam sebulan ini, lumayan buangannya nih movement ini. Kau tolong bahas Polkadot ini, saya udah sering ini ingatkan Polkadot nggak perlu bahas lagi, sementara dia stuck udah dari kemarin bulan dia nggak gimana naik, saya udah jelaskan devnya lagi nggak ada duit, si Gavin Wood lagi kere gitu ya, dia banyak masalah juga gitu. Padahal ya Polkadot sebenarnya kalau lihat dia create, dia punya blockchain, parachainnya bagus, tapi kayaknya banyak proyek ngadat juga gitu, duit nggak ada, dia kere ya. Makanya ini udah sering saya ingatkan lah, ini mungkin yang suruh bahas mungkin ya subscriber baru gitu, udah ini sering saya ingatkan. Jadi ya kita lihat lah, malam ini sih marketnya nunggu Mbak Jerome speak sih ya, apa yang mau dia sampaikan ya kita lihat, karena sekarang juga posisinya dia juga posisi seperti saya bilang dari tahun kemarin, sebenarnya dia udah si malakama, cuma ngulur waktu aja gitu ya, paling ya udah pasti nanti sama aja, dia orangnya juga ngulang juga, dia ngomong kan ya pasti nanti tarif karena tarif begini begitu. Tapi lihatlah ya, karena hedge fund juga banyak yang cedera, jadi ada suntik dana atau enggak atau gimana ya kan, gimana mereka swap lah nanti. Sementara Cina hari ini data GDP-nya naik bagus gitu ya, dolar melemah ya, mungkin event malam inilah kalau mungkin kalau agak bisa melemah. Tinggal Indo gimana mau ininya ya, dolar udah agak melemah, rupiah ya, Prabowo sama timnya harus pikirkan gimana kuatkan gitu ya, supaya bisa agak nekan inflasi juga kalau mata uang dikuatkan. Ini salah satu ini ya, kemarin saya bahas, ternyata yen juga sengaja dikuatkan, mereka buang jual bond ya kan, bond US dia buyback yen diperkuat karena itu planning dari BOJ ya sama pemerintahnya, untuk ini mereka akan kuatkan yen untuk bisa tekan inflasi juga. Loh kok bisa menguatkan yen tekan inflasi? Karena Jepang kan banyak andalkan impor juga ya, dengan dia kuatkan currency-nya yen, berarti dia bisa belanja lebih murah. Selama ini kan tertekan ya, mungkin dia ada hitung-hitungan musimnya. Kemarin itu kan musim udah mau masuk sakura, musim turis ya kan, yen dilemahkan ya, masuk turis, duit masuk, mereka bisa belanja ini itu ya kan, datang wajib ke Jepang chip. Nah sekarang udah bukan turis season lagi, udah lewat ini sakura season, ya dia juga untuk ini yennya dia kuatkan mungkin dia mau belanja. Kalau dia impor ya kan, dengan yennya menguat berarti dia bisa dapat lebih murah. Kalau dia yennya melemah ya dia jadi belinya mahal, makanya inflasinya jadi tinggi gitu. Nah dengan dia menekankan inflasinya ya, dengan dia impor bisa dapat barang lebih murah kalau dia kuatkan yennya. Nah ini salah satu yang Prabowo bilang buka keran impor kan, lu harus ini gimana usahakan rupiah harus menguat. Kalau lu buka keran impor rupiah lu anjlok ya, inflasinya tinggi, akan terus naik gitu. Nah itu lihatlah gimana tim ekonomi mereka ya. Salah satu itu yang saya baca berita yen menguat ini, satu alasan adalah juga mau tekan inflasi. Karena Jepang kan pada belanja, dengan yen menguat jadi bisa dapat
barang impor bisa lebih murah gitu. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mari kita lihat, kita harapkan semoga malam ini si Mbak Jerome nggak hawkish lah, jangan hawkish. Kalau hawkish market merah terus nggak enak dilihat gitu kan. Jadi biar ada momentum juga bisa, kalau lihatlah ada momen-momen bisa buat scalping atau swing ya. Jadi begitu aja video di hari Rabu ini. Intinya kita tunggu apa yang disampaikan Mbak Jerome. Oke. Salam siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.